Indonesia, selamat malam. Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Muncul gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kasih opung, tulang dan tulang, amamburu, namburu, ya, bapak tua, bapak muda, akang, abang, lain itu, adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya senang menyapa Anda melalui layar Android Anda, dan saya mengasihi Anda. Tapi ingat, Yesus jauh lebih mengasihi Anda, karena Yesus yang dapat menolong Anda dari berbagai kesulitan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Dan izinkan saya sebelum kita tidur membawakan renungan firman Allah. Saran saya, mari kita berdoa, mari kita membaca firman Allah sebelum tidur. Puji nama Tuhan. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengklik Generasi Junta Official, dan terima kasih juga yang sudah men-subscribe. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan bersama kita berbagi untuk memberkati Indonesia, memberkati saudara-saudara kita. Puji nama Tuhan. Dan firman Allah terdapat di dalam Markus 6 ayat yang ke-53 sampai dengan 56. Demikian bunyi firman Allah. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Puji nama Tuhan. Jadi kita bisa, tema kita malam ini adalah kerjasama yang mendatangkan kesembuhan. Kerjasama yang mendatangkan kesembuhan. Ini terjadi di kota Genesaret. Nah, puji nama Tuhan. Dan kalau kita melihat tadi, melalui bacaan tadi kita menyimak, yang pertama mereka mengenal Yesus. Jadi mereka mengenal Yesus, bahwa Yesus itu adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Ia yang membangkitkan orang mati, ia yang menyembuhkan orang buta, dia membuat orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, dan lepra tahir, dan segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Mereka sudah sangat mengenal Yesus, bahwa Yesus mampu melakukan itu. Itu sebabnya mereka dikatakan oleh Alkitab, mereka berlari. Mereka memiliki belas kasihan yang dalam. Mereka tidak mampu menolong orang sakit di mana mereka ketahui, tapi mereka memiliki hati berbelas kasihan untuk mereka sembuh, sehingga mereka tetap bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Dan mereka, karena mereka tidak bisa menyembuhkannya, ketika Yesus yang mereka kenal punya kuasa, punya kemampuan. Pertanyaan saya ada, apakah Anda mengenal Yesus itu atau tidak? Apakah Anda mengenal secara pribadi atau tidak? Kalau Anda hanya mengenal melalui kata-kata orang, Anda tidak akan pernah menikmati kuasanya. Tapi kalau Anda mau datang kepadanya, Anda akan menikmati kasih dan kuasanya saat ini juga. Saat sekarang juga, saat engkau mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Puji nama Tuhan. Lalu mereka berlari-lari karena mereka memiliki belas kasihan. Jadi belas kasihan inilah yang membuat mereka berlari-lari mencari orang-orang yang sakit, lalu dibawa ke tepi jalan. Dan mereka diletakkan di sana dengan harapan Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Tetapi yang kita lihat bahwa pembacaan selanjutnya adalah bahwa pada akhirnya yang sakit ini bermohon, meminta kepada Tuhan supaya mereka disembuhkan, bisa mendamai jubah-jubahnya. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, semua orang yang sakit, yang menjamah dia, kata firman Allah, semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Artinya, masihkah engkau ingat orang yang 12 tahun itu sakit pendarahan? Kalau aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu terjadi. Dia terjadi
kesembuhan yang luar biasa. 38 tahun, maukah engkau sembuh, kata Yesus. Dan orang itu walaupun curhat kemudian, tetapi dia sembuh oleh kuasa Yesus. Anak muda di Nain yang mati didatangi oleh Tuhan karena jeritan janda yang sangat perih itu, yang dimana manusia, orang-orang yang mengantarnya tidak tahu, tidak pernah bisa mendengarkan jeritan yang paling dalam dari seorang ibu janda yang anaknya satu-satunya meninggal dunia. Tapi Yesus, dia menghentikan usungan itu dan menghidupkan anak janda di Nain ini. Puji nama Tuhan. Jadi yang mau saya katakan adalah, kalau Anda mengenal Yesus dan mereka-mereka yang mengenal Yesus lalu punya belas kasihan, yang sakit memang yang tidak tahu apa-apa, tapi ketika mereka dibawa ke jalan dan mereka bermohon kepada Tuhan. Anda mungkin sudah mendengarkan berita yang saya bawakan ini, firman Allah yang saya bawakan ini kepada Anda. Anda mungkin sudah menikmati kesegaran dari dalamnya. Tetapi saya mau katakan, bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang lain, share kepada sahabat-sahabat yang lain demi kemuliaan Allah. Mungkin Anda tidak bisa berkata-kata kepada mereka, tapi melalui pemberitaan ini bisa menyampaikan, hanya menyampaikan John R. Simon Official, atau menyampaikan saat Anda mendengarkan dan menolong mereka supaya iman mereka timbul. Akhirnya kita tahu iman timbul dari pendengaran firman Kristus, sehingga Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan yang baik itu menyembuhkan mereka. Dan kita lihat kerjasama yang baik antara orang-orang yang mengenal Yesus dan yang memiliki belas kasihan, tetapi mereka tidak dapat menolongnya. Tetapi dengan antusias mereka membawa yang sakit itu kepada Yesus. Walaupun hanya diletakkan di pinggir jalan, di mana Yesus ada, di kampung kah itu, di desa kah itu, di kota-kota kah itu, di bagian Genesaret sana, dan semua Alkitab katakan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau mereka-mereka yang mengenal Allah itu tidak peduli terhadap orang-orang yang sakit. Anda bisa bayangkan mereka-mereka yang mengenal Allah tidak memiliki belas kasihan. Mereka yang terbaring di rumah sakit sana, mereka yang terbaring di rumah-rumah, mereka yang mengalami mungkin kena pasun dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada Anda, milikilah hati seperti mereka yang ada di kota Nazaret, di mana mereka mengenal Yesus, mengenal kemampuannya, lalu kemudian mereka berbondong-bondong membawa orang sakit, lalu kemudian orang sakit itu sendiri bermohon kepada Yesus, dan kemudian terjadi kesembuhan besar-besaran di kota Genesaret, sebab Tuhan yang menyembuhkan mereka. Jadi saya mau katakan kepada kita, milikilah, Anda yang sudah mengenal Yesus Kristus, miliki roh belas kasihan. Anda tidak perlu membawa yang sakit itu. Anda hanya tinggal perlu menyampaikan gadget Anda atau HP Anda kepada mereka, atau channelnya kepada mereka. Mereka ada banyak di YouTube. Anda bisa menolong mereka yang khusus berdoa bagi orang-orang sakit, yang khusus berdoa bagi khususan orang-orang dan lain sebagainya. Sampaikan itu kepada mereka dengan harapan iman mereka timbul. Bagi orang-orang percaya, mereka dikuatkan, diberikan semangat baru, motivasi baru dalam kehidupan mereka untuk melihat, mempercayakan hidupnya kepada Allah yang mereka kenal di dalam nama Yesus Kristus. Memiliki belas kasihan, dan pada akhirnya kerjasama yang baik antara mereka dan si sakit, dan kemudian oleh pertolongan Yesus mereka semua disembuhkan. Saya berharap ada banyak orang-orang yang seperti ini, yang punya belas kasihan untuk menolong orang lain, untuk membebaskan orang lain dari sakit penyakit, yang tidak merasa senang melihat orang yang sakit, tetapi mereka betul-betul mengasihi dan mau menolong. Dan terima kasih kalau Anda orang yang punya orang-orang atau orang-orang berbelas kasihan itu, Anda mengenal kemampuan Yesus, dan terima kasih semuanya. Dan Allah yang akan memberkatimu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkatimu. Jadi kerjasama yang baik mendatangkan kesembuhan bagi orang-orang. Di tempat ini saya berkhotbah, menyampaikan berita keselamatan, menyampaikan berita iman, menyatakan berita kesembuhan. Di sana Anda berkarya menyampaikan ini kepada sahabat-sahabat Anda yang sakit, atau kepada sahabat-sahabat Anda yang susah, atau sahabat-sahabat Anda yang menderita, atau sahabat-sahabat Anda yang lagi putus asa. Sampaikan supaya mereka sadar bahwa
Tuhan itu bisa melepaskan mereka dari segala keterbelengguan, dari segala sakit penyakit, dari setiap permasalahan, derita hati paling dalam, dan kehancuran hati. Tuhan bisa memulihkan saat kita datang kepada Yesus yang Maha Kuasa itu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Allah, dan berkati firman-Mu dan sampailah kepada hati setiap mereka. Hamba-Mu menyampaikan dari hati kepada mereka. Apa yang disampaikan dari hati akan sampai kepada hati. Saya yakin dan percaya itu Tuhan. Apa yang disampaikan dari otak akan sampai kepada otak. Tetapi saya mau katakan, saya menyampaikan dari hati supaya mereka sampai ke hati mereka. Karena iman timbul dari pendengaran-pendengaran firman Kristus. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat Presiden dan Wakil Presiden. Tolonglah berikan hikmat akal budi kepadanya dalam menjalankan pemerintahan, membawa Indonesia kepada kesejahteraan. Kami tahu 1,5 tahun ini pemerintah kami sudah berupaya melepaskan masyarakat dari segala keterpurukan, walaupun dengan segala keterbatasan. Tapi kami mohon Engkau berfirman saja kepada COVID ini, maka dia akan lenyap dari Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Mungkin manusia sudah mulai lelah, mulai jenuh Tuhan, mulai memberontak dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau Allah yang dapat mengendalikan itu semuanya, Tuhan Yesus. Terima kasih. Itu sebabnya kami berdoa bagi para menteri, para pembantu-bantunya, para pejabat, para gubernur, para bupati, wali kota, RW, semuanya, aparat negara, kepolisian, TNI diberkati oleh Tuhan, para dokter diberkati oleh Tuhan, mereka-mereka yang berada di garis depan, Tuhan memberkati mereka, gereja, semuanya Tuhan memberkati. Biar kami bersatu untuk mendoakan negeri kami, mengcover doa kami, negeri kami dengan doa-doa bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan menangisi negeri kami, memohon pemulihan daripada Allah, karena firman berkata, kalau kami datang merendahkan hati dan bertobat dan berdoa, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Terima kasih Bapa, aku akan menyembuhkan negeri mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab janji-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau, dan kami saat ini juga berdoa bagi Engkau, gereja-gereja Tuhan dimanapun ada. Tuhan memberkati Gereja Pantekosta serta pimpinan-pimpinannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati, supaya takut akan Tuhan menyertai Bapa di surga, sehingga Tuhan sungguh-sungguh membawa gereja ini kepada kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan bagi umat-Mu dimanapun ada, di ngarai, di lembah. Tuhan memberkati mereka, dan gereja Pantekosta di tempat ini juga Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, saya izinkan saya berdoa, ikuti doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dari segala dosa dan kejahatanku. Saat ini Tuhan, hamba hati hamba untuk Engkau masuk menguasainya. Tuhan adalah Raja, Dia adalah penguasa dalam hidupku. Saat ini saya yakin saya sudah menerima hidup kekal itu. Saya percaya Tuhan, saya menjadi kekal surga. Terima kasih dalam nama Yesus. Kalau Anda orang yang mau mengalami transformasi Tuhan, Anda baru mendengarkan ini, saya mau katakan kepada Anda, jangan ambil jalan pintas dalam hidupmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan bisa membuat engkau berarti. Dari nothing to be something. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa. Bapa di surga, bagi mereka yang saat ini menaruhkan tangan di dada Tuhan, Bapa di surga, memohon transformasi Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, keterikatan mereka akan dosa, akan kejahatan, akan kebiasaan-kebiasaan buruk, dalam nama Yesus dilepaskan. Baik itu dari perzinahan, baik itu dari homo, lesbi, berbagai-bagai kejahatan, berbagai-bagai penipuan, berbagai macam drug dan lain sebagainya. Di dalam nama Yesus, judi, di dalam nama Yesus mereka dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami tahu Tuhan datang bukan untuk mencari orang benar, Tuhan datang untuk mencari orang berdosa. Dan mereka yang sudah menaruhkan tangan di dada mereka, Tuhan Bapa di surga, datangi mereka, baptiskan mereka dengan kuasa kudus. Karena kami tahu apa fungsi daripada Roh Kudus, kami tahu apa itu Yesus dalam kehidupan seseorang. Kalau engkau
menjadi pemilik kehidupan seseorang, maka Engkau akan membuat mereka berarti. Engkau akan membuat mereka hidup begitu bergairah di hadapan Tuhan, dan Engkau akan memakai mereka sebagai alat yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Dan itu sebabnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau ulurkan tangan-Mu, melepaskan mereka dari segala belenggu dosa, dan masuk dalam hati mereka, dan baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Jamah hidup mereka, ubahkan hidup mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka merasakan kelegaan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi Anda yang sakit, apapun sakit penyakitmu, Engkau sudah mendengar firman Allah di malam hari ini. Tadi pagi saya mengatakan bagaimana orang yang bergaul karib dengan Tuhan, senantiasa akan ada pertolongan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan Anda yang sudah mendengarkan firman Allah malam hari ini, kalau pada malam hari ini engkau mendengarkan dan engkau mau menerima kesembuhan dari Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Percayalah kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan bisa menyembuhkan aku saat ini juga. Katakan kepada Tuhan, aku percaya, aku beriman kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau orangnya, baik engkau yang sakit COVID, atau kan tumpangkan tangan atas dirimu, dan engkau yang sakit, mari engkau taruh di tempat yang sakit. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mengalami sakit COVID, Bapak, tolong mereka Tuhan Yesus, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbelas kasihanlah Engkau Tuhan, menjamah mereka supaya mereka tidak menjadi korban-korban berikutnya Tuhan, tapi jamahan-Mu, kebaikan-Mu menjamah mereka, sehingga tidak lagi orang-orang kehilangan keluarga mereka oleh karena sakit COVID. Bapa di surga, oh Tuhan, kami berdoa belas kasihan-Mu turun atas mereka, sehingga mereka sembuh dalam nama Yesus, oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena pertolongan Yesus, dan oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh. Katakan, aku sembuh dalam nama Yesus. Percaya saja kepada Yesus, percaya kepada pertolongan Tuhan, percaya engkau diberikan kesembuhan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka dokter-dokter Tuhan, kami juga berdoa, mereka orang-orang yang sehat tetapi mereka berada di garis terdepan untuk menolong, kadangkala itu bisa membuat mereka tertular juga. Bapa di surga, kami mohon kemurahan Tuhan dalam hidup mereka, jagai mereka, ketaatan hidup mereka, imun mereka Tuhan, perkuat dalam nama Yesus. Jaga pagar mereka sebagaimana Engkau memagari Ayub Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa seizin Allah tidak ada satupun virus yang akan bisa menjamah mereka. Kami sudah mendengar ada banyak dari sahabat-sahabat kami, para dokter, para perawat, para sukarelawan, orang-orang yang berada di garis depan yang rela memperjuangkan hidup mereka demi memberikan kesembuhan bagi orang-orang sakit COVID. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong mereka, pagari mereka. Terima kasih buat pejuang-pejuang kemanusiaan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada lagi orang-orang dari tenaga medis Tuhan yang menderita atau sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu turun juga atas mereka. Terima kasih dalam Bapa dalam surga, semuanya Tuhan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Belas kasihan-Mu turun atas mereka, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, kekuatan-Mu turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau mampu menolong mereka, Engkau mampu memberkati hidup mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi mereka yang rela berkorban, sama seperti Engkau bagi kami, orang-orang yang jahat ini Tuhan. Engkau mati bagi dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, bagi engkau yang sakit, taruh di tempat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu bagi mereka Tuhan, dalam nama
Yesus Kristus, mereka yang ada di ICU, mereka yang berada di rumah sakit, di tempat pembaringan mereka, di rumah dimanapun, mungkin juga ada yang di borgol Tuhan, atau di pasung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah menolong mereka, keluarga-keluarga mereka, ketika mereka mendengar ini, supaya mereka datang kepada mereka-mereka yang dipasung dan menumpangkan tangan atas mereka, dan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang punya belas kasihan kepada mereka. Engkau Tuhan yang mau menolong mereka, Engkau Tuhan yang kami kenal, yang penuh belas kasihan. Di tempat ini kami berdoa, di sana, dimanapun mereka yang saat ini sedang mengimani Tuhan, karena Engkau tidak mengenal jarak, waktu, dan ruang. Engkau mampu menyembuhkan mereka saat kami berdoa, dan Engkau menjamah mereka dimanapun mereka ada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan-Mu turun atas mereka, dilulurkan menyiapkan segala sakit penyakit, sebab Engkau yang sudah berjanji oleh bilur-bilur Engkau telah sembuh, Engkau telah sembuh, Engkau sembuh, Engkau telah dijamah oleh Tuhan, telah dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berbelas kasihan kepada mereka, Engkau mau menolong hidup mereka. Terima kasih. Hamba memang tidak bisa hadir di hadapan mereka, tapi Engkau Allah yang kusembah siang dan malam, yang kepadamu ku berseru siang dan malam. Engkau bisa hadir menjamah hidup mereka, menolong mereka dan menyembuhkan mereka. Engkau bisa melenyapkan semua sakit penyakit, baik itu mandul, baik itu, oh Tuhan, mereka yang sakit jantung yang pasang dipulihkan oleh Tuhan, ginjal yang rusak dipulihkan oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan, sel-selnya diperbaiki oleh Tuhan. Apapun yang rusak Tuhan, Kau mampu memulihkannya. Kalau saja Lazarus yang sudah mati yang pada dikatakan benahi dia Tuhan, apalagi mereka-mereka yang masih hidup. Terima kasih Tuhan, Kau menyembuhkan mereka. Dan yang Kau terbaring, bangkitlah Engkau dengan imanmu, dan percayalah. Engkau yang lumpuh berjalanlah, Engkau yang buta melihatlah, Engkau yang tuli mendengarlah, Engkau yang bisu berkata-katalah. Dalam nama Yesus, segala pekerjaan setan kami tolak keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan bagi Anda yang mau didoakan dalam berbagai persoalan, mungkin Anda mengalami persoalan, kesulitan, dan lain sebagainya. Kalau saya mendengarkan di YouTube, hanya tangisan yang bisa lahir dari hati ini bagi mereka yang memakai jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan mereka, untuk menyelesaikan persoalan hidup mereka. Hanya tangisan kepada Tuhan. Karena saya punya hati seperti Nehemia ketika mendengar berita yang buruk. Saya akan datang kepada Tuhan menyampaikannya. Hentikan itu semua Tuhan. Sama ketika saya berdoa saat ini, saya tidak ingin Anda memakai jalan pintas. Saya tidak ingin Anda menyerah. Saya tidak ingin Anda putus asa. Percayalah, Tuhan mampu menolong engkau. Tuhan mampu memberkati hidupmu. Tuhan mampu menyelesaikan masalahmu, apapun masalahmu. Masalah rumah tangga kah, bisnis kah, pekerjaan kah, utang piutang kah, dan lain sebagainya dengan sifat yang seperti ini. Semua buntu. Tapi saya katakan, ketika engkau datang kepada Tuhan, Allah bisa buka jalan. Saat tiada jalan pun Allah mampu membuat jalan. Kalau engkau percaya, bekerja samalah engkau dengan Tuhan. Bekerja samalah engkau dengan Tuhan, sehingga engkau melihat bagaimana engkau bisa bekerja sama dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan, bergaul akrab dengan Dia, belajar taat kepada Dia, belajar membaca firman Allah. Oh, pegang
kebenaran itu dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau orangnya, saya mau katakan kepada Anda, mari angkat kedua belah tanganmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulurkan tanganmu kepada mereka yang membutuhkan Engkau saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau Engkau suami istri, mau katakan gandeng tangan untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau nyatakan kebaikan-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, Engkau nyatakan pertolongan-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku itu menjamah mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan malam ini, malam terobosan baru dalam hidup mereka, malam ini malam lawatan dalam hidup mereka, malam pemulihan dalam hidup mereka, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau mau memulihkan mereka, Engkau mau memberikan kelegaan bagi mereka, Engkau mau melawat mereka, Engkau mau berikan pertolongan bagi mereka sebagaimana yang diharapkan mereka Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima. Hamba bahagia kalau Engkau menolong mereka, hamba akan susah kalau Engkau tidak menolong mereka. Tuhan, baiknya Engkau belas kasihan-Mu turun atas mereka, pertolongan-Mu Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah menolong Engkau. Dengan iman katakan kepada Tuhan, percaya saja, hampir kita tak kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Bagi Anda yang mau ditolong oleh Tuhan, mari saya mau katakan kepada saudara, apabila Anda mengalami terobosan dari Tuhan, hidup Anda merasa tidak berarti, saya mau katakan dalam nama Yesus, hidup bisa berarti. Mari kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengharapkan terobosan baru dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam hidup mereka. Sebelumnya, mari engkau lepas mereka dari segala ikatan dosa, dari segala kejahatan mereka, dari segala kenajisan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh kuasa-Mu terputuslah dari dosa itu, dan Engkau masuk dalam hidup mereka, dan Engkau baptis mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kalau Engkau sebagai pemilik mereka, kami yakin terjadi kehidupan mereka. Kami tahu itu Tuhan Bapa di surga, kesegaran yang begitu biasa, iman yang diteguhkan begitu luar biasa. Makanya semua kepada semua yang hari ini mendengar dalam nama Yesus, baptiskan kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Engkau menjadi pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau melakukan hal-hal yang besar dari pagi sampai malam hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih. Bagi Anda yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamat, saya ucapkan selamat menjadi warga negara. Saya aktif dalam mengikuti peribadatan Anda berada. Saya tahu bahwa iman Anda akan terus bertumbuh ketika Anda menghadiri tempat ibadah. Dan juga saya mengatakan saya menghantar Anda untuk percaya kepada Yesus melalui pemberitaan ini. Tapi untuk bertumbuh diperlukan peran Anda juga. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Anda yang sudah ditolong, dipulihkan oleh Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan, mengalami pertolongan dari Tuhan, mari saksikan, baik melalui WhatsApp saya ataupun melalui nama Tuhan. Dan terima kasih. Biarkan kita hidup bersama dengan Allah. Kalau malam ini Anda mau tidur, jangan
Jangan lupa baca firman Allah, jangan lupa berdoa, dan secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu, dan juga iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar, melakukan dan menyimpan firman itu dalam hatinya, dan Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu di dalam kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Segala perkara dapat Dia berikan kekuatan kepadaku. Selamat malam, selamat tidur. Kalau ada mau tidur, jangan lupa berdoa. Anda tidur selalu biasa dengan obat penenang, saya mau katakan tidur itu karena Allah. Datanglah kepada Tuhan, jangan datang kepada obat-obatan itu, datang kepada Tuhan, dan Tuhan mampu memberikan engkau tidur yang terbaik, yang terbaik. Kenapa? Karunia tidur itu karunia dari Tuhan, dan puji nama Tuhan, saya menikmati bersama dengan Tuhan. Walau saya baru tadi malam jam 3:30 saya tidur, jam 6 kurang saya datang berdoa kembali bersama dengan keluarga, dan kemudian melakukan aktivitas lain, dan Tuhan tetap berikan kekuatan. Terima kasih. Jadi Tuhan berikan, ketika Tuhan memberikan kualitas tidur 15 menit atau 20 menit, 30 menit pun, kalau itu dari Tuhan, maka tubuh Anda menjadi sehat dan kuat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, salam Indonesia, salam Nusantara. Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi.